Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Oke. Slide saya terlihat ya? Sudah terlihat, Pak. Terlihat ya. Oke, baik. Baik, kita mulai saja. Nah, jadi pada hari ini ya, tanggal 6 Oktober 2021, tepatnya di hari Rabu, kita mestinya hari ini melakukan sesi hibrid. Sesi hibrid itu berarti ada offline-nya sekaligus online. Tapi karena tadi pagi saya dapat info dari bagian sistem informasi bahwa terjadi masalah teknis di koneksi internet, sehingga saya bertanya kira-kira kapan selesai. Itu tidak ada kepastian, maka saya putuskan untuk membatalkan sesi offline-nya dan tetap melangsungkan kelas dengan satu metode saja, yaitu metode online. Untuk itu bagi adik-adik mahasiswa yang tadinya terjadwal untuk sesi offline hari ini, saya mohon maaf, karena alhamdulillah tadi kurang lebih jam 10 ya, itu sudah bisa normal kembali. Oke, pada hari ini kita akan diskusi soal search engine optimization. Tapi mungkin kita tidak lama ya, paling kurang lebih 40 menit ya, sampai 1 jam lah paling molor gitu ya. Karena materinya pun juga sebenarnya tidak banyak. Hanya saja saudara perlu melanjutkan untuk tetap mengerjakan tugas mingguannya. Tetap dikerjakan tugas mingguannya dalam kelompok gitu ya. Mestinya sekarang udah masuk ke tahap pembuatan website, ya, sudah diarahkan oleh dosen pembimbingnya. Gitu. Oke, nanti kita akan diskusi di penghujung soal tugas tersebut ya. Tapi sekarang kita tambah dulu materi kita ya, soal search engine optimization. Oke. Ini search engine optimization ini juga bagi yang audionya bocor ya, itu di mute dulu, coba. Bisa di mute ya kira-kira, itu agak mengganggu. Oke ya, terima kasih sudah memute. Nanti aja kalau ada yang ditanyakan langsung dibuka ya. Jadi kita bahas sekarang soal search engine optimization atau SEO. SEO. SEO berarti SEO. SEO ya. Jadi apa sebenarnya search engine optimization ini? Itu ada bocor lagi tuh. Tolong di mute aja. Apa artinya search engine optimization? Ini merupakan upaya agar kita bisa mengoptimalkan website kita gitu ya. Sehingga dia bisa berada di peringkat teratas di hasil pencarian di Google. Nah, kalau ini saudara lihat di gambar ini ya. Ini websitenya panduanim.com ya. Ini boleh dikatakan dia berjaya ya secara SEO gitu ya.
dia berjaya secara SEO. Kenapa? Ketika orang mengetik keyword, ya, kata kunci belajar SEO, maka tiba-tiba muncul websitenya dia di urutan pertama, ya, dari 598.000, ya, yang berkaitan websitenya dengan keyword belajar SEO, itu dia nomor 1. Dia ada di halaman 1. Nah, ini berarti dia berada di peringkat teratas di daftar hasil pencarian. Nah, jadi SEO adalah upaya, ya, upaya untuk mengoptimasi website kita agar dia berada di peringkat teratas. Nah, itu kira-kira, ya, yang dimaksud dengan SEO atau Search Engine Optimization. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, pertanyaannya adalah, apa manfaat kita berada di posisi atas? Apa manfaat kita berada di halaman pertama? Itu kan perlu kita jawab pertanyaan itu. Apa manfaatnya Search Engine Optimization itu bagi si pemilik website atau website itu sendiri? Ya, yang jelas ada 5 alasan atau 5 hal yang menjadi manfaat dari kita berada di peringkat teratas, ya, atau kita berada di halaman pertama. Yang pertama itu ya karena memang sekarang itu apapun juga yang mau dicari oleh orang, gitu ya, sumber informasi apapun juga yang mau dicari oleh orang, kita nggak bisa menafik, ya. Kita nggak bisa menafik bahwa memang mereka menggunakan mesin pencari atau search engine. Nah, yang paling sering digunakan itu adalah Google. Jadi Google ini sekarang memang sudah menjadi sumber informasi. Nah, di ujung-ujungnya ya nanti halo, itu suaranya itu tolong di mute. Jadi Google itu memang menjadi sumber informasi setiap orang yang ingin informasi. Nah, otomatis kalau kita menang di dalam hal pemeringkatan kita di Google, maka kita besar potensi untuk dikunjungi website kita. Nah, ini kaitannya dengan traffic, ya, kaitannya dengan traffic. Jadi traffic itu adalah lalu lintas orang berkunjung ke tempat kita, ke websitenya kita. Jadi seperti kita ketahui bahwa potensi lalu lintas orang berkunjung ke tempat kita atau traffic itu ketika kita ada di halaman pertama, ya. Jadi kalau di hasil pencarian Google itu kita ada di halaman pertama, maka kita punya peluang website kita akan dikunjungin oleh orang. Artinya website kita mendapatkan traffic, gitu ya. Nah, dan berikutnya tentunya website kita itu ditemukan oleh orang, itu terlebih dahulu mereka mengetik keywords, mengetik kata kunci. Ketika kata kuncinya relevan dengan website kita, maka mesin pencari akan mengarahkan
ya, hasil pencarian ke website kita. Nah, jadi urutan-urutannya seperti itu, dan manfaatnya adalah brand awareness sama kredibilitas meningkat. Ya. Brand awareness ini berarti kesadaran orang terhadap merek kita karena mereka berkunjung ke website kita itu menjadi lebih tinggi, dan kredibilitas dari usaha kita, dari merek kita, dari entitas atau perusahaan kita itu menjadi meningkat karena mereka bisa melihat keistimewaan-keistimewaan ya, yang kita miliki, yang kita tuangkan dalam website kita. Dan lama-kelamaan tentunya kita mendapatkan traffic organik. Ya. Traffic organik ini adalah orang datang ke website kita tidak atas dasar iklan berbayar. Karena kadangkala agar traffic kita bagus dikunjungi oleh orang, kita membayar iklan ya, di media sosial atau di tempat-tempat iklan online lainnya, gitu ya. Atau iklannya offline di luar dari online, ya, agar orang bisa berkunjung ke tempat kita atau trafficnya menjadi baik, banyak orang berkunjung ke website kita, tapi dengan cara berbayar. Nah, kalau organik ini enggak. Jadi kita dapat istilahnya itu plusnya lah gitu ya. Karena di search engine, di mesin pencari kita bagus ya. Hasil pencariannya kita selalu di halaman pertama ya. Nah, jadi dan bahkan di halaman pertama pun kita ada di peringkat atas gitu ya. Nah, itu besar peluang kita akan mendapatkan traffic organik namanya, ya. Traffic yang berasal dari mekanisme normalnya. Orang mencari informasi melalui Google, mengetik keyword, dan selanjutnya muncul hasil pencarian dan ada nama website kita di situ. Nah, itu adalah manfaat dari SEO seperti itu. Ya. Silakan kalau seandainya ada yang ditanyakan langsung aja di interrupt ya, nggak apa-apa ya. Kita diskusi sambil jalan. Mungkin itu dulu. Selanjutnya saya sampaikan soal strategi ya. Strategi bagaimana kita memainkan SEO ini gitu ya. Jadi ada 8 strategi ya. 8 strategi yang kita bisa mainkan. Yang pertama, struktur URL-nya yang kita mainkan. Yang kedua, penggunaan SLTLS ya. Yang ketiga, topik konten. Yang keempat, search intent. Yang kelima, struktur konten. Yang keenam, meta text. Yang ketujuh, backlink. Yang kedelapan, kecepatan website. Jadi, kedelapan itu kita mainkan dalam kita menciptakan optimasi. Agar kita bisa menciptakan optimasi ketika orang mencari website kita dengan mesin pencari, kita berada di bagian atas. Ya. Oke, sekarang kita lihat satu persatu ya. Nah, sekarang kita lihat dari struktur URL kita. Jadi URL kita ini
URL itu kepanjangannya Uniform Resource Locator ya. Nah, ini seperti yang saudara lihat ya, ini ada yang terbaru ya, ada yang lama ya. Yang terbaru ini yang dicentrang ini, ada checklist hijau ya. Yang lama ini adalah yang dikali, ya artinya jangan ditiru lagi gitu ya. Nah, jadi di sini ada 7 angka di sini ya. Dan 7 angka ini memiliki makna masing-masing. Jadi ada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7. Nah, angka 1 berwarna biru itu adalah protokol. Protokol itu adanya tulisan HTTPS gitu ya. Terus ditambah 2 itu hijau gelap itu subnet main. Dan kemudian halo, suaranya tolong dibantu ya. Tolong dibantu, saya pakai headset. Ketika Anda lepas, bocor, menjadi unmute, itu yang menderita saya, karena suaranya itu langsung ke kuping saya itu. Oke, berikutnya domain. Domainnya misalnya di situ contohnya example.com. Kemudian ada yang keempat, top level domain. Apakah dia itu .com, org, .net, edu, ya itu namanya TLD, top level domain. Dan yang 5 itu ada folder atau path. Yang ke-6 page, halaman. Yang ke-7 name, anchor. Anchor itu artinya kata kunci yang kita tanam di sebuah halaman gitu ya, sehingga itu menjadi rujukan ya bagi orang nantinya ketika dia mencari di search engine kata kunci itu, maka berpotensi tulisan kita lah yang keluar atau halaman kita lah yang keluar. Nah, jadi URL-nya itu dibikin seperti ini, lebih simple ya. Jadi prioritas utamanya ada di 4 ini ya. Ada domain, subdomain, folder, path atau page yang ini ya. Nah, jadi ini beberapa tips bagaimana caranya kita merumuskan uniform resource allocator kita ya. Ya intinya adalah ikutin aja format yang ada di sini ya, bahwa di dalam membuat URL kita menggunakan ketentuan yang seperti ini ya, tidak ketentuan yang lama gitu, tidak ketentuan yang lama, tapi adalah ketentuan yang baru yang disebut dengan SEO friendly URL seperti itu. Oke, itu yang pertama, bagaimana caranya kita strateginya untuk SEO. Oke, yang berikutnya adalah kita menggunakan SSL TLS. Jadi SSL itu adalah Security Socket Layer dan TLS itu adalah Transport Layer Security. Ya. Jadi bagaimana website kita itu aman. Artinya aman itu adalah si pengunjung itu biasanya yang kalau website komersial yang ada kaitannya dengan keuangan gitu, mereka akan memberikan data-data penting ya, soal keuangan. Nah, kalau seandainya website itu tidak aman atau mudah di-hack
misalnya, maka si pengunjung tidak nyaman atau kurang merasa nyaman untuk melakukan transaksi di website kita. Takut data-data pribadinya yang diminta oleh website kita itu salah gunakan oleh pihak-pihak lain dengan betapa mudahnya kalau seandainya dia diterabas. Kalau kita tidak menggunakan SSL dan TLS ini. Nah, jadi yang kita upayakan adalah bagaimana caranya kita bisa melakukan install ya terhadap website kita, yaitu menginstal SSL-nya atau TLS-nya. Ya. Nah, akibat dari penginstalan tersebut, ya, itu nanti ada perbedaan ya, ada perlakuan berbeda di situ ya. Ini misalnya saja untuk yang tidak SSL dan yang tidak TLS, maka dia akan tampil seperti ini ya. Seperti ini, tampilnya seperti ini. Ya, tampilnya seperti ini. Nah, itu. Ada tulisan not secure. Berarti kalau not secure, website ini tidak menggunakan SSL atau TLS ya. Dan kalau dia tidak ada tulisan not secure, maka biasanya audiens, viewer atau pengunjung ya, itu enggan untuk masuk ke website kita. Kenapa? Kalau nanti mereka, kalau itu adalah situsnya situs e-commerce, mereka bertransaksi, maka data-data mereka ketika transaksi, data kartu kredit, data debit, itu bisa jadi nantinya ditelusup oleh orang. Karena kalau seandainya tidak menggunakan SSL, TLS ini relatif fragile dia, ya, rapuh. Website itu rapuh, mudah untuk dimasukin gitu. Tapi kalau seandainya dia ada kata-kata secure di sini ya, yang di sini ada kata-kata secure, berarti ini sudah menggunakan SSL, TLS, security socket layer ya. Transport layer security udah punya itu. Sehingga relatively agak susah bagi hacker untuk masuk ya, mengambil data-data. Karena apa? Karena kita sudah melakukan yang namanya proteksi terhadap website ini. Nah, itu kira-kira ya. Jadi untuk lebih jauhnya nanti bisa dipelajari ya. Banyak kok yang tulisan-tulisan mengenai SSL, TLS, bagaimana caranya, ini bisa dilanjutkan. Ya. Oke, yang ketiga adalah topik konten kita. Ya. Topik konten kita. Jadi website yang baik itu adalah antara halaman satu dengan halaman yang lain ya, itu usahakan saling berkaitan gitu ya. Usahakan saling berkaitan ya. Jadi jangan sampai nanti gaduh-gaduh ya. Jadi website kita adalah soal produk A gitu. Tapi di dalam website itu kita cerita tentang hal lain gitu, tentang hobi kita gitu, tentang data pribadi kita gitu, yang tidak ada relevansinya dengan produk yang kita jual gitu. Itu berarti nanti halo Ronaldo, mohon maaf tolong itu bocor suaranya. Tidak dikenali oleh mesin pencari, jadi enggak kurang bagus gitu ya.
Jadi kalau bisa dalam website itu ya isinya satu topik gitu. Dengan topiknya gado-gado ya. Nah, dengan cara seperti itu kita bisa mendapatkan optimasi ya di mesin pencari. Oke, saya kira ini cukup jelas ya, karena terpancing kita punya website gitu ya, kita terpancing untuk menulis tentang keluarga kita misalnya, itu jangan. Tiba-tiba settingannya lari gitu. Jadi topik itu pun website itu pun juga punya konten yang topiknya memang betul-betul didukung oleh halaman-halaman yang relevan dengan topik. Seperti itu ya. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, ini adalah yang terkait dengan search intent. Jadi, saudara harus paham maksud dari search intent ini apa. Search intent ini sebenarnya gini, ketika masyarakat di luar sana ya ingin mencari informasi, mereka menggunakan kata kunci tertentu. Nah, kita harus pandai-pandai meneliti. Ini kira-kira kalau produk kita ini nanti kata kuncinya bakalan apa nih? Ketika orang nyari di Google, ini bakalan apa keluarnya? Orang nyarinya pakai kata kunci apa? Nah, itu disebut dengan search intent. Nah, ini kita harus riset ini, ya. Misalnya kalau kayak kita jualan apa misalnya, jualan obat anti uban gitu ya. Nah, nanti kalau kita jualan obat anti uban, kira-kira orang kalau mau nyari informasi soal obat itu, kira-kira apa search intentnya? Kata keywordnya apa yang dipakai? Mungkin adalah obat ampuh anti uban, misalnya gitu. Nah, otomatis nantinya kalau memang itu yang sering dipakai oleh orang, maka nanti di dalam konten kita memakai itu gitu, memakai istilah itu. Jadi ketika mesin pencari langsung menghubungkan antara page kita, URL kita, website kita dengan kata kunci yang dicari orang tadi. Sehingga karena dia nyenggol, maka kita ada di peringkat. Jadi konten yang ada ya, di dalam halaman-halaman di sebuah website itu nggak asal tulis aja gitu ya. Tapi ada beberapa kata-kata yang kita titip gitu ya di dalam halaman tersebut gitu, yang merupakan hasil pencarian kita, hasil penelitian kita, hasil survei kita terhadap search intent. Ini mohon dipahamin, karena ini adalah sebuah strategi. Ini penting Anda ketahui ya, seperti itu. Oke. Berikutnya adalah struktur konten. Jadi sekali lagi, buatlah konten atau halaman yang mudah dipahami, enak dibaca, jelas. Dan hindari membuat orang bingung, ini maksudnya apa. Jadi buat seefektif mungkin dalam penulisan itu. Mungkin dibantu dengan heading, dengan subheading dibantu dengan gambar, dengan ilustrasi, dengan infografik, atau dengan video, agar orang cepat memahami secara baik. Jadi tidak monotonous, gitu, tidak monoton. Ya. Jadi halaman yang Anda buat di dalam website Anda, atau konten yang Anda buat, ya, itu coba hindari monotonousnya. Perlu divariasikan ya, antara tulisan dengan gambar, foto, ilustrasi, dan lain sebagainya, serta video.
Oke, itu yang kelima ya. Yang keenam adalah tentang meta text. Jadi meta text itu adalah kira-kira nanti kalau seandainya Google ya menayangkan website saudara di hasil pencarian ya seperti ini ya, maka meta text-nya ada title element. Title element itu ya ini yang judulnya. Jadi title tag-nya. Jadi biasanya ini tidak muncul dengan sendirinya, tapi memang suatu suatu strategi yang dimainkan sebelumnya. Ya, bahwa ini nanti masuk dalam masuk di dalam tulisan-tulisan kita pada halaman-halaman dari konten-konten yang kita buat, sehingga muncul namanya title element. Nah, kemudian dengan sendirinya dia muncul juga URL-nya, Uniform Resource Locator-nya. Nah, ini ketika orang ya menuliskan keyword, kemudian keyword itu nyangkut dengan salah satu halaman yang ada di website kita gitu. Nah, ini kan dari hasil tadi kita meneliti tentang kata-kata yang biasa dipakai oleh orang untuk nyari informasi A gitu kan. Terus dalam halaman yang kita buat itu ada kata-kata itu gitu. Nah, muncul dia ketika dipanggil SEO expert Ottawa, langsung keluar ini. Langsung keluar ini dan langsung URL-nya keluar. Dan kemudian meta description-nya keluar. Meta description-nya itu adalah narasi yang ada dalam halaman yang kita buat. Kayak Samurai Marketing Ottawa, Ontario, Kanada. Ini kan adalah beberapa tulisan yang kita tuliskan di dalam halaman yang kita buat. Jadi meta text itu terdiri dari dua. Yang pertama title element, yang ketiga meta description-nya. Nah, ini strategi berikutnya adalah bagaimana kita memainkan meta text ini ya di dalam tulisan kita pada halaman-halaman yang kita buat di website kita. Dan yang ketujuh adalah strategi backlink. Nah, ini ada sebuah model ya. Ada sebuah model yang digambarkan di sini ya. Nah, saya sekarang kasih kesempatan ya kepada salah satu atau salah dua ya. Kira-kira maknanya apa dari backlink ini ya? Ini kan bisa terbantu ya dari gambar, dari visual. Monggo silakan, siapa bebas langsung saja angkat suara ya, unmute kemudian ngomong. Silakan. Coba ada yang paham soal backlink? Apa itu backlink? Dan apa yang harus diperhatikan dalam backlink? Silakan, siapa? Izin jawab, Pak. Siapa ini? Aldis ya? Ya, Pak. Muhammad Ali Syarahman, Pak. Lanjut, silakan. Oke. Jadi semuanya izin menjawab. Jadi backlink ini adalah apa ya? Menurut sepemahaman saya ini mungkin lebih sama kayak seperti biasa yang kita kenal, yaitu short link. Yang dimana, tapi bedanya adalah backlink ini itu sebutan atau apa ya, sebuah link untuk menamai sebuah tautan link yang mengarah ke website kita. Jadi dimanfaatin itu sebagai rujukan supaya pengguna atau ya sekedar keperluan website kita jadi lebih populer di mesin pencari. Seperti itu sih, Pak. Oke, baik Aldis.
Ada yang mau menambahkan biar lebih terang benderang lagi? Silakan. Ayo. Oke ya, kalau nggak ada, saya bantu ya untuk menjelaskan lagi beberapa poin yang disampaikan oleh Alkis tadi ya. Jadi yang dimaksud dengan backlink ini adalah link kita ada di website orang. Nah, bagaimana caranya ya silahkan. Ya, silahkan. Apakah itu kita punya lebih dari satu website, sehingga website A yang kita punya, itu kita taruh linknya di website B, website C, website D, ya silakan. Itu bagian dari strategi. Atau kita punya teman, punya website juga. Ya. Silakan taruh backlink kita di website tersebut. Atau teman atau orang punya blog, kemudian di blog itu ada fasilitas komen gitu. Ya udah, kita say komen kita dan terus kita kasih link website kita di komen itu gitu. Sehingga ada kemungkinan nanti diklik oleh orang. Nah, itu backlink. Jadi link website kita, URL kita, Uniform Resource Locator kita, itu ada di websitenya orang lain. Caranya ya silakan, ataukah kita membayar orang lain untuk naruh link kita di tempatnya dia, ya silakan saja. Itu strategi. Tapi yang jelas, usahakan derajat dari website yang lain itu lebih tinggi dari kita. Nah, gitu. Istilahnya domain authority-nya. Jadi domain authority-nya harus tinggi dari kita. Ya. Atau page authority-nya, halaman otoritasnya itu lebih tinggi dari kita. Jadi derajat kualitas sebuah website itu memang lebih tinggi dari kita. Dilihat dari traffic ya. Jadi derajat sebuah website itu lebih tinggi dan lebih bagus itu dilihat dari trafficnya. Semakin banyak trafficnya sehari, berarti semakin bagus. Nah, tapi ingat, ya strong backlink adalah ketika link yang kita taruh di situ relevan dengan konten kita. Itu. Relevan dengan konten kita. Misalnya, kalau website di mana link kita ditaruh di situ, ngomong soal olahraga, kebugaran, gitu ya. Maka berarti di website kita ngomong soal yang berkaitan dengan kebugaran. Nah, jadi kita itu ditaruh link kita di situ karena tulisan kita pada website kita relevan dengan mereka. Istilahnya kalau dalam jurnal itu kita disitasi oleh mereka. Kita disebut-sebut oleh mereka. Misalnya kalau pengen lebih tahu soal ini lebih detail, silakan berkunjung ke website ini. Taruh link kita di situ. Udah, itu berarti relevan. Kontennya relevan. Oke, gitu kira-kira ya. Nah, ya, jadi mungkin ada beberapa poin yang tadi Aldis benar ya. Tapi sekarang saudara lebih tambah lagi ya, bahwa tidak hanya sebatas link yang ditanam di tempat orang, tapi antara website A dengan website B, nah, itu ada relevansinya, senafas gitu. Seperti itu. Ya. Nah, yang terakhir adalah yang dari 8 strategi SEO itu adalah soal kecepatan website. Jadi, usahakan ketika orang berkunjung ke website kita, usahakan cepat, jangan tulalit, dengan loadingnya terlalu lama. Biasanya kalau terlalu banyak gambar ya, itu juga
membuat websitenya juga lambat gitu ya. Atau terlalu banyak video, itu juga bisa bikin lambat. Atau hal-hal teknis lainnya, banyak hal yang bisa bikin website menjadi lambat. Ya, silakan nanti di searching di internet aja banyak. Ya, baik aspek teknis maupun aspek yang sifatnya yang tadi saya sampaikan. Oke, itu kira-kira 8 strategi dalam kita menggunakan SEO. Nah, sekarang saya mau ngajak diskusi soal bahwa SEO itu tergolong 2. Jadi ada SEO namanya on-page SEO, gitu ya. Berarti kita melakukan SEO itu adalah di page-nya, di halamannya ya. Ya, ada yang off-page SEO. Berarti kita melakukan SEO itu di luar dari halaman. Ya. Oke. Yang pertama kita ngomong soal on-page dulu. Ya. On-page SEO. Nah, ini ada istilah permelink. Ya. Ini saya mau coba jelaskan sedikit soal permelink ini apa. Nah, jadi kalau kita jadi admin sebuah website, kita nanti ada suatu menu di mana kita bisa memasukkan kata-kata kunci, keywords, ya, yang disebut dengan permalink. Jadi kita bisa punya fasilitas di dalam itunya, ya, administrasi websitenya untuk memasukkan kata-kata kunci. Nah, di sini dituliskan gini, WordPress offers you the ability to create a custom URL. Jadi URL dari halaman yang kita buat itu kita bikin sendiri, dan kemudian kita titipkan di situ kata-kata kunci, keywords. Nah, itu menjadi sederhana ya, karena nanti ada link-link yang panjang banget, itu tidak sederhana, jadi bikin orang pusing. Nah, di sini dikatakan ada number of text are available, ya. Dan here are some example to get you started. Nah, ini dikasih contohnya juga. Baik, kita lanjutkan. Tadi ada yang bertanya di sebelah. Oke, sekarang kita lanjutkan soal judul konten. Ya, itu usahakan berkaitan dengan search intent tadi. Search intent tadi. Ya, sehingga nanti ketika orang mencari kata pencari, maka langsung dapat di judulnya. Terus struktur konten tadi sudah dibahas ya. Usahakan dalam struktur konten itu dibuat semenarik mungkin gitu ya. Jadi jangan terlalu banyak kata-kata, wordy. Ya, terlalu banyak kata-kata gitu ya. Ya, usahakan kata-katanya efektif, komunikatif. Bisa diperkuat dengan gambar atau dengan video. Nah, penggunaan heading ini juga membantu orang dalam cepat memahami, oh ini tulisannya soal apa sih. Terkait dengan kecepatan website juga berpengaruh, dan usahakan tema yang diangkat juga tema yang responsif, gitu, yang menarik, gitu, yang atraktif. Gitu. Nah, jangan lupa untuk kasih internal linking. Internal linking itu berarti
ketika halaman, ini mungkin saya bisa kasih contoh di sini ya. Nah, ini adalah internal link. Internal link itu dia ada di satu website, satu URL, satu website, tapi antara halaman 1 dengan halaman 2-nya itu ada link yang kita kasih. Gitu. Misalnya pada halaman 1 di website A, halaman 2 di website A, gitu ya. Itu di sini di halaman 1 ini ada semacam link untuk memberitahu si pengunjung agar berkunjung ke halaman 2. Nah, ini di dalam website A itu sendiri. Itu disebut dengan internal link. Gitu, kira-kira ya. Oke. Nah, ini kan on page. Tapi SEO itu tidak hanya on page. Ya. SEO itu juga off page. Artinya di luar dari kita membuat halaman-halaman di website kita. Apa itu? Nah, ini kaitannya dengan domain authority dan page authority. Ini kaitannya dengan backlink tadi. Jadi, kalau seandainya website kita ada link website kita pada sebuah website yang domain authority-nya tinggi, yang page authority-nya tinggi, gitu. Ya. Ini upaya kita, ini adalah perjuangan kita. Perjuangan kita adalah bagaimana caranya domain authority kita tinggi, ya, dan page authority kita tinggi. Nah, sekarang apa maksud dari domain authority? Apa yang maksud dengan page authority, gitu ya? Nah, ini saya kasih contoh di sini ya. Nah, ini ya. Jadi ada sebuah situs ya. Ya, kita sebut dengan aplikasi yang dapat memberitahu kita sebuah website itu memiliki domain authority yang tinggi atau rendah. Nah, dalam hal ini itu diukur dari skala 0 sampai 100. Jadi apakah sebuah website itu 1 sampai 100, sorry. Ya. Jadi domain authority menurut Moz, M-O-Z, yaitu sebuah situs yang mengukur domain authority. Nanti tinggal kita masukkan link URL-nya, kemudian diolah oleh sistem mereka, muncul angka ini. Domain authority-nya ternyata 95, berarti tinggi. Karena dari 0 sampai 100. Nah, termasuk juga halaman. Sebuah halaman bisa diketahui page authority-nya, apakah dia di angka berapa gitu. Tetap dari 1 sampai 100 juga. From 1 to 100. Dia ada di angka berapa? Oh, ternyata page authority-nya dia ada di angka 78 misalnya. Berarti cukup baik. Nah, itu yang disebut dengan domain authority, page authority. Apa kaitannya kita mempelajari domain authority, page authority ini? Kaitannya dengan backlink. Kalau kita dapat backlink pada domain-domain atau page-page yang seperti ini, tinggi, itu berarti bagus. Itu yang kita pengenin. Gitu. Ya. Oke. Oke, berikutnya kita ya, ini ada do follow, not follow ya. Jadi di blog mana kita akan
naruh link kita. Ya, di blog-blog biasanya kan ada yang leave message gitu. Kalau Anda berkunjung ke sebuah blog, leave message, kita bisa menulis apa-apa di situ. Kita bisa titip URL kita. Kita bisa titip page kita, link kita menjadi backlink, gitu ya. Dengan cara kita menuliskan message di blog tersebut dan kita menuliskan link kita. Gitu. Tapi ingat, ada sebuah blog yang statusnya do follow, ada sebuah blog yang statusnya no follow. Nah, yang kita cari itu adalah yang do follow. Karena yang do follow ini adalah blog atau situs yang terdeteksi oleh Google. Oke, makasih, Prof. Terdeteksi oleh mesin pencari. Gitu. Tapi yang no follow, nah itu yang no follow itu tidak terdeteksi oleh mesin pencari. Nah, caranya kita mencari tahu soal bagaimana kita mengetahui sebuah situs atau sebuah blog do follow. Nah, ini saya kasih tugas buat saudara cari, karena gampang sekali itu. Biasanya kita menggunakan Google Chrome aja itu. Ya. Jadi jangan manja lah. Cari tahu gitu. Bagaimana caranya kita mengetahui sebuah blog itu do follow sehingga kita bisa taruh backlink kita di sana. Kalau enggak kan saya confuse terus tuh. Kita taruh backlink kita di sana. Kalau ada penjelasan ini kan saya confuse. Terus terang aja. Gitu. Makasih, Prof, ya. Oke. Berikutnya soal anchor text. Anchor text ini bagaimana kita menaruh ya kata kunci yang berkaitan dengan konten kita. Memang kita harus gantian ya. Oke, saya sekarang bahas soal ini kalau traffic sudah tahu ya. Ini SEO itu bisa dibangun dari traffic gitu ya. Jadi semakin banyak traffic yang datang ke website kita, berkunjung ke website kita, maka kita semakin terdetek oleh search engine-nya. Kita semakin berpeluang untuk ada di ranking teratas atau di halaman pertama dari mesin pencari. Itu tergantung dari traffic. Yang berikutnya relevansi. Jadi adanya relevansi backlink yang ada saat ini di tempat orang, di website orang, soal kontennya itu relevan. Ya, itu akan memperkuat terdeteknya kita di mesin pencari. Dan yang terakhir pada hari ini saya mau sharing adalah soal bagaimana caranya kita membangun link. Ini yang penting. Atau link building gitu ya. Link building istilahnya ya. Nah, ini menjadi materi kita yang terakhir pada hari ini karena saya juga memang mempersiapkan materi ini 1 jam. Setelah itu saya silakan saudara untuk saling berdiskusi dengan media apapun gitu ya, untuk membincangkan tugas-tugas yang diberikan ya. Jangan lupa untuk untuk mengerjakan book log ya, buku kerja yang disampaikan oleh Pak Hanif itu agar diisi terus sebagai bentuk pelaporan tugas mingguan gitu ya. Oke. Yang pertama, strategi kita dalam link building adalah kita mengomentari artikel di blog orang. Ya, kemudian kita taruh
link kita di sana. Di form komentar itu salah satu. Tapi ingat, carilah blog-blog yang do follow. Nah, lagi-lagi tadi yang saya tantang Anda, cari gimana caranya aplikasi apa yang kita gunakan untuk mendeteksi apakah sebuah blog itu do follow. Nah, kalau do follow, kasih tautan kita untuk backlink. Kemudian, saudara harus aktif di forum online, mailing list, dengan bertanya, menjawab pertanyaan, berbagi konten. Nah, kemudian Anda bisa menambahkan signature, tanda pengenal berupa nama dan alamat URL Anda. Gitu. Jadi URL Anda semakin bertebaran di dunia maya lah, seperti itu. Nah, kemudian social bookmark, melakukan aktivitas berbagi tautan, bermanfaat dengan teman-teman Anda. Ini saya punya info soal ini, silakan kunjungi website ini. Gitu. Kemudian directory submit, lakukan pendaftaran situs Anda pada situs-situs yang directory ya. Kadang-kala ada situs-situs yang khusus directory situs-situs lainnya. Misalnya direktori situs soal makanan, gitu. Nah, itu misalnya direktori situs soal obat-obatan herbal, misalnya gitu. Ya, berarti kita kenalkan situs kita di situ. Atau reciprocal link, bertukar link dengan orang lain dan teman Anda. Ya, tapi ini memang di Google sudah tidak disarankan, tapi tetap aja dicoba, nggak masalah, terutama bagi mereka yang domain authority dan page authority. Seperti itu. Yang otoritasnya tinggi, ya, coba lihat di aplikasi MOZ itu, nanti ketahuan ini URL tinggi. Nah, yang terakhir, acquired link, ya, diperoleh dari cara membayar ke penyedia tertentu. Ya, salah satunya adalah Google AdWords, ya, hingga tautan situsnya ada di mana-mana. Nah, ini hal-hal yang kita lakukan kalau kita ingin traffic website kita bagus, ya, dengan cara link building. Jadi pada kesempatan ini, pada hari ini, saudara sudah belajar tentang bagaimana rahasianya SEO. Ya. Ini kalau ikut seminarnya soal ini lumayan besar biayanya. Ya. Tapi hari ini saya kasih beberapa hal gitu ya, yang kemudian ditindaklanjuti dengan praktek di lapangan. Nanti ketika berdiskusi dengan Bang Jafar, nanti bisa dicoba-cobain terkait dengan yang SEO on page, ya, SEO on page. Nah, terus main-mainin juga strateginya dengan SEO off page-nya, gitu. Bagaimana kita bisa menciptakan backlink, ya. Jadi rahasianya di situ. Rahasianya adalah di backlink-nya itu yang mendatangkan ramai traffic. Backlink itu karena konten kita relevan. Nah, yang berikutnya, di dalam satu website pun kita jangan gado-gado. Kontennya harus sama. Harus relevan satu page dengan page yang lainnya. Dengan cara seperti itu, dia konsisten. Dan jangan lupa, jangan asal nulis page. Kenapa? Karena kita perlu tahu search intent dari masyarakat. Ketika masyarakat butuh informasi A misalnya, kira-kira apa yang bakal ditulisnya? Apa yang bakal ditulisnya itulah yang kita masukkan ke dalam page kita, seperti itu. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ini saya sudah dijadwalkan untuk melakukan kegiatan yang lain.
saudara juga bisa hemat pulsa. Bagi yang tidak bisa hadir, bisa nanti menyaksikan di rekaman. Mungkin itu yang saya sampaikan. Nah, nanti kalau ada pertanyaan, silakan nanti ditanyakan di grup aja. Ya. Mungkin itu, atau mungkin satu pertanyaan, kalau ada silakan. Kalau tidak ada, ini kita tutup kegiatannya. Silakan saudara lanjutkan diskusinya, lanjutkan PR tugas-tugasnya, bebas gitu ya. Oke, mungkin itu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.